Bapak Presiden kita mencanangkan program gentengisasi nasional. Apa karena negara sedang genting ya? Proyeknya adalah proyek gentengisasi. Terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas. Seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Tenang, nggak ada hubungannya kok. Gentengisasi di sini itu maksudnya genteng atap rumah ya, bukan genting dalam arti gawat ya. Pak Presiden ingin atap-atap rumah di Indonesia memakai genteng. Tidak ada rumah di Indonesia yang memakai seng atau bahan-bahan turunan lainnya seperti seng, yang sekarang kita kenal dengan galvalum. Nah, teman-teman, kita akan bahas perbandingan genteng dan juga seng dari sisi teknis dan keberlanjutan. Kalau dari sisi teknis, karakter seng dan genteng jelas berbeda ya. Seng yang bentuknya lembaran dapat digunakan pada atap dengan kemiringan rendah, bahkan jika hanya sekitar 5% atau 5 derajat, dan nggak memiliki risiko bocor loh. Sedangkan genteng umumnya baru aman digunakan pada kemiringan lebih dari 30% atau 30 derajat, karena jika genteng dipasang kemiringannya kurang dari 30 derajat, ada risiko bocor. Perbedaan teknisnya cukup mendasar ya. Dari segi berat, jelas genteng lebih berat daripada seng, baik itu genteng tanah liat, genteng keramik, ataupun genteng beton. Jadi, jika ingin menggunakan genteng, struktur atap dan bangunan tentu harus dirancang lebih kuat. Misal saat terjadi gempa, massa yang besar dari genteng meningkatkan risiko jika struktur tidak direncanakan dengan baik. Di sisi lain, genteng memang cenderung lebih baik dalam meredam suhu panas. Walaupun nggak di semua daerah ya, karena kalau di daerah pegunungan, justru atap yang dibutuhkan itu yang bisa memanen panas matahari supaya bagian dalamnya hangat. Nah, disinilah penggunaan seng bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, seng bukan tanpa risiko juga. Ketika angin kencang, seng yang ringan lebih berisiko terlepas karena ketiup angin. Sekarang, dari sisi keberlanjutan. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan beberapa zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat. Kata Bapak Presiden, dari tanah. Dari segi bahan baku, kalian sudah tahu belum nih, kalau bahan baku genteng yang bagus itu berasal dari tanah sawah. Sementara, pemerintah juga mendorong ketahanan pangan kan? Kontradiktif kan? Dengan adanya program gentengisasi dari Presiden Prabowo, otomatis akan semakin banyak tanah sawah nantinya yang akan digali untuk produksi masal genteng ini. Penggunaan tanah sawah secara berlebihan berpotensi menurunkan kualitas lahan pertanian. Dan juga kualitas genteng akan semakin menurun seiring semakin dalamnya lapisan tanah yang digali. Contohnya ada nih di Pleret, Purwakarta. Karena udah saking dalamnya tanah yang digali, akhirnya lapisan pertamanya udah nggak ada nih. Tantangan lainnya muncul dari skema produksinya yang berbasis koperasi. Koperasi umumnya proses produksinya berbasis manual yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan pembakaran. Berarti merusak lingkungan juga kan? Karena prosesnya dengan kayu bakar. Sepertinya program gentengisasi ini butuh kajian yang lebih mendalam. Karena masih banyak kok material genteng lain yang lebih praktis dan juga ramah lingkungan. Contohnya genteng beton atau mungkin olahan sampah plastik yang proses produksinya lebih sederhana dan tidak memerlukan pembakaran. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Apakah program gentengisasi Presiden Prabowo perlu didukung atau mungkin lebih baik dikaji ulang dulu deh? Komen ya guys, gimana kira-kira pendapat kalian?